Oke. Jadi sudah ada Yang lain? 2 gambar ya? Iya. Yang lain? Oke. Oke. Aisyatul Safira melihat 2 gambar di dalam satu caption ini. Oke. Ada yang lain? Oh ya. Hanya Aisyatul. Izatus, Oke. maaf. Muka perempuan cemberut, Salsabila. Oke, baik. Nggak dengar suara cowok saya. Ah, ini Muhammad Faza. Wajah pertama kali yang saya lihat di gambar separuh wajah perempuan gitu. Saya tidak nanya yang pertama kali ya, tapi saya nanya apa yang Anda lihat ya. Tahu bedanya nggak pertanyaannya? Saya melihat gambar perempuan di nomor 1, baik. Oke. Kalau nomor 2, apa yang teman-teman lihat? Gambar laki-laki. Tadi sudah. Gambar perempuan. Gambar perempuan. Baik. Gambar perempuan juga. 1 perempuan atau 2 perempuan? Setengah perempuan, setengah laki. Ya, tes dulu nanti jenis kelaminnya. Oke, 1 perempuan. Yes, you didn't get another perempuan. Di gambar 2 saya lihat 1 perempuan. Baik, saya melihat 1 perempuan di gambar nomor 2 gitu. Adakah yang melihat lain di gambar nomor 2? Saya melihat nenek tua. Ya, jadi ada 2 perempuan. Oke. Ada lagi yang beda? Ya, baik. Teman-teman sebenarnya belajar apa dari 2 gambar ini? Setiap pemikiran bisa jadi beda, oke? Ada lagi? Mengembangkan perspektif. Belajar tentang perspektif. Tiap gambar dapat memberikan persepsi, baik. Perspektif atau cara pandang, baik. Oke. Masih? Sudut pandang. Baik. Kebenaran tidak mutlak, yes, exactly. Pengambilan keputusan punya perspektif, baik. 1 gambar memiliki arti yang berbeda, baik. Setiap orang memiliki perbedaan cara pandang yang berbeda. Baik. Wow, asik. Masih? Oke. Lalu apa yang membedakan perspektif? Pertanyaan terakhir sebelum kita ke slide berikutnya. Apa yang membedakan perspektif? Oke. Ada yang caranya, idenya, prinsipnya, pengalaman, pengetahuan. Wow. Pengalaman, yes. Peristiwa, ya. Ada lagi fundamental. Wow, fundamental. Perspektif, cara pikir. Ada lagi? Ada lagi? Cara, ide, pengalaman yang membedakan perspektif. Oke, baik.
Oke. Taraf hidup. Taraf apa tarif ya? Oke, taraf hidup. Terus pengalaman. Ada lagi? Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Jadi teman-teman punya usia kalau saya tebak saat ini paling 18-19 gitu ya. Iya benar, Bu. Iya, oke. 18 tahun punya perspektif yang sangat berbeda dengan orang lain. Pengalaman berbeda dengan orang. Oh, ada yang 21. Oke, Mas apa? Muhammad, Mbak Nanda 22. Ya, 22 tahun. Kira-kira sekolahnya mulai TK sampai 20 tahun, 22 tahun sekarang berapa persen pelajaran SD yang masih diingat? 2,5%, Nanda. Great. I want more. Reni tadi angkat tangan, bisa silakan Boleh. kalau mau berbicara. Reni, silahkan. Tadi angkat tangan soalnya. Silahkan teman-teman kalau ingin. Oh, salah pencet Kak Karin. Oh iya. 100%, Alhamdulillah, Anindya. Pelajaran SD 100%. Let's check ya. Dapat. Jadi dikotil monokotil sudah ada enggak di SD ya? 30%. Oke. Baca menulis 80%, 85%, kecuali pelajaran IPA. Baik. 25 sampai 30%, 40%. Ada, Bu. Oke. Dari yang diingat, berapa persen yang bermanfaat? Enggak semua sih, Bu. Ya. Jadi semakin berkurang ya. Safira, enggak semua. Gitu. Berapa persen yang berpengaruh pada pembentukan karakter kita saat ini? %50. Wow. 90%. Wow. 50%. Kuliah juga pelajaran semakin menjurus. Oke, matematika tidak kehitung gitu. Jadi beda. Semua berpengaruh, Bu. 40% sih, Bu. Oke. 50%. Karakter 50%. Oke. Connecting dots di neutron otak saya. 50%, baik. 30%. Ya, oke. Teman-teman sekalian, perjalanan hidup sampai 22 tahun, masih ada yang ini? Karena saya merasa pengetahuan dan pelajaran SD itu adalah pelajaran dasar, jadi akan tetap diingat, Bu. Tapi untuk membentuk karakter hanya 30%. Nur Rahmi, sangat jujur, terima kasih. Ya. Jadi teman-teman sekalian, bahwa ini menunjukkan bahwa tidak semua yang kita pelajari di bangku sekolah itu kita ingat. Yang kita ingat belum tentu juga kita manfaatkan. Yang kita manfaatkan belum tentu membentuk kepribadian kita. Karena tidak semuanya kita manfaatkan atau kita lakukan dalam keseharian kita gitu. Apalagi membentuk perspektif gitu. Membentuk cara pandang dalam melihat satu gambar ini misalnya. Nah, itu salah satu contoh kenapa kita perlu mendiskusikan pendidikan sebelum masuk ke dalam pendidikan yang disebut pendidikan kritis gitu. Nah, kita akan masuk ke slide berikutnya. Ya.
Kalau kita melihat teman-teman sekalian, apa itu pendidikan, baik pendidikan formal, non formal maupun informal, unsur-unsur inilah sebenarnya yang dibentuk gitu. Jadi pendidikan ada tujuannya gitu ya. Pendidikan misalnya kalau kita mengacu pada Sisdiknas gitu ya, ada pendidikan yang bertujuan untuk membangun manusia bla 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 gitu ya, yang berkarakter ini, bermental ini, punya pengetahuan ini. Saya nggak tahu apakah itu tujuan membentuk manusia atau membentuk malaikat sebenarnya. Nah, kita bisa diskusikan nanti. Ada proses yang digunakan untuk mendeliver bagaimana sebenarnya sebuah pendidikan itu nyampe kepada kita, yang nyampe kepada kita. Yang kita itu tidak hanya sekedar di dalam pengetahuan, tapi juga skills dan pembentukan karakter. Itu yang, atau dalam kata lain biasanya orang menyebutnya attitude gitu ya. Jadi kemarin Mbak Ina mengatakan bahwa pelatihan ini digunakan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa itu adalah analytical dan reflektif gitu ya. Sehingga tidak hanya menambah meningkatnya pengetahuan, tapi juga mestinya menambah meningkatnya nilai-nilai dalam diri kita yang mendorong kita pada melakukan sebuah aksi gitu. Jadi tidak hanya sekedar nempel di otak gitu, tapi juga mendorong kita melakukan sesuatu yang lebih baik gitu. Nah, pendidikan juga dipengaruhi oleh kontennya apa gitu. Jadi kita mempengaruhi apa gitu ya. Kenapa suara-suara saya ditangkap ada yang putus ya bilang? Salsa bilang. Gimana ya? Kalau gini jelas nggak ya? Oke, yang lainnya aman. Cukup Boleh jelas. lanjut nggak? Baik. Jadi pendidikan itu juga dipengaruhi oleh konten gitu ya. Seperti tadi, apakah matematika 100% kita ingat? Mungkin tidak gitu. Tapi matematika pengurangan ya kita ingat, pembagi belum tentu, buktinya kita tidak suka beramal kan. Nah, itu artinya begitu. Tidak semua pendidikan matematika yang membagi itu masuk ke dalam perspektif nilai pada kita. Gitu. Karena pendidikan harusnya membantu karakter manusia, tapi ternyata tidak seutuhnya kita bisa lakukan. Jadi sebenarnya kita bisa menyeleksi konten mana sebenarnya yang kita pilih gitu, menjadi prioritas kita. Metode gitu. Jadi pendidikan bagaimana bisa nyampe ke dalam otak, pikiran, hati manusia itu ada metodologinya. Teman-teman bisa mempertanyakan apakah metodologi ceramah semacam ini efektif masuk ke dalam pemikiran kita? Mungkin iya. Tapi apakah mendorong ke tingkat kesadaran? Mungkin tidak. Itulah kenapa lalu pendidikan kritis itu mengkritisi metode juga gitu. Pendidikan kritis akan mengkritisi semua unsur ini gitu. Nah, yang terakhir adalah manfaat. Ada nggak sih kita mendapatkan manfaat dari suatu konten pendidikan yang kita terima gitu? Apa sih keuntungannya kita mengenal dikotil monokotil? Misalnya gitu. Apa sih keuntungannya kita mempelajari relasi perempuan dan laki-laki? Misalnya gitu. Ada nggak manfaatnya untuk kehidupan kita? Karena pendidikan itu pada dasarnya kan membentuk karakter tadi. Gitu. Sehingga orang-orang dengan pendidikan meningkatkan derajat kemanusiaannya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Gitu. Jadi intinya di sana. Nah, pendidikan kritis itu pertama adalah mengkritisi ini semua gitu. Apakah pendidikan yang kita terima mulai dari dalam kandungan sampai kita hari ini 22 tahun, berapa persen kita menjadi lebih baik dari sebelumnya? Berapa persen kita terdorong untuk melakukan perubahan-perubahan? Jadi pendidikan tidak dalam artian apa yang kita terima di sekolah saja gitu. Tapi bagaimana kita mendengarkan orang lain sebagai bagian dari proses pendidikan. Orang lain adalah guru, kita adalah murid, orang lain murid, kita guru. Itu proses pendidikan yang dimaksudkan oleh Mbak Ina kemarin. Kenapa kita melakukan pendidikan dengan pendekatan orang dewasa? Tidak ada yang lebih baik dari yang lain, tidak ada yang lebih rendah dari yang lain, modelnya sharing. Kitalah yang proses dalam menyaring itu semua gitu. Jadi teman-teman akan tahu konten mana yang teman-teman bisa serap, manfaat apa yang bisa dilakukan untuk perbaikan, untuk tujuan apa kita melakukan suatu pendidikan, dan prosesnya bagaimana. Metodenya seperti apa. Kira-kira semacam ini teman-teman yang kita akan diskusikan sampai hari ini. Ada enggak yang punya pemikiran yang berbeda dengan yang saya tawarkan? Ada enggak teman-teman lalu mengkritisi kembali jawaban-jawaban yang tadi gitu?
seberapa besar pendidikan yang kita terima dalam 20 tahun bahkan lebih, itu telah membentuk kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat dalam hidup ini. Permisi, Bu. Oke. Halo. Silakan. Oh ya. Dari beberapa poin-poin yang ada di slide ini, Bu, mungkin saya juga bukan mengkritisi, lebih ke arah mencoba menambahkan. Kalau misalkan ada satu hal yang belum ada di sini, yaitu belief system atau sistem keyakinan kita, Bu. Karena setiap kita belajar akan sesuatu hal itu, selain kita membentuk sebuah pengetahuan, kita juga membentuk suatu keyakinan akan pengetahuan itu sendiri, dan itu juga memiliki dampak pada bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menyikapi sebuah fakta atau kebenaran atau peristiwa yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Nanti kita tambahkan. Terima kasih masukannya ya. Terima kasih. Jadi ya, ada keyakinan yang tertanam pada kita bahwa pendidikan ini memberikan manfaat, kontennya bisa memperbaiki kita. Terima kasih sekali. Ada lagi yang lain? Ya, oke. Jadi dari sini kita bisa tahu, dan dari jawaban teman-teman dari slide sebelumnya, kita bisa tahu sebenarnya pendidikan tidak hanya proses sebenarnya penyadaran yang datang dari kita, tapi juga datang dari orang lain, dari proses pendidikan tadi. Dari slide sebelumnya yang saya tanyakan pada gambar, teman-teman banyak melakukan jawaban, memberikan jawaban bahwa pendidikan adalah proses intrusi dari orang lain. Ditambahkan oleh Mas yang barusan, Mas siapa ya? Ramon ya? Itu bahwa ada keyakinan gitu ya. Artinya proses menjadi dewasa, terutama setelah dewasa, itu adalah proses pendidikan dibutuhkan keyakinan tentang manfaat pendidikan itu atau manfaat pendidikan itu. Sehingga ada proses di dalam diri. Jadi pendidikan sebenarnya membentuk pada karakter kita ada dua sumber. Satu dari orang di luar kita atau pihak-pihak di luar kita atau faktor di luar kita, dan faktor di dalam internal kita sendiri. Kalau kita tidak yakin dengan hal sesuatu itu, mungkin tidak akan pernah masuk. Oke. Terima kasih, Mas. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Ya. Nah, teman-teman mungkin banyak mengenal tokoh-tokoh ini ya. Mengapa pendidikan kritis menjadi tawaran gitu ya. Jadi dari pendidikan yang selama ini atau pendekatan pendidikan yang selama ini ada gitu. Paulo Freire misalnya dengan tulisannya Pedagogy of the Oppressed atau pendidikan kaum tertindas adalah salah seorang tokoh yang mengenalkan bagaimana mengkritisi proses-proses pendidikan yang ada di dalam institusi-institusi pendidikan formal maupun non formal yang ada di masyarakat. Yang kedua, Ivan Illich gitu. Ada bukunya yang sangat terkenal itu The Schooling Society. Ini juga banyak diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia juga ada. Reimer menulis buku tentang School is Dead. Terus yang di Indonesia sendiri juga ada. Mungkin teman-teman sudah banyak mengenal ya, Mas Eko Prasetyo dari Jogja. Orang miskin dilarang sekolah. Jadi fenomena apa sebenarnya fenomena apa sebenarnya yang kita lihat dengan tulisan-tulisan para tokoh, yang ini sedikit dari tokoh yang saya cuplik di sini mengenai pendidikan kita selama ini atau proses pendidikan yang kita terima selama ini atau proses indoktrinasi pengetahuan yang ada di dalam otak kita selama ini. Ada yang mau respon atau kita lanjut ke slide berikutnya? Ya. Di dalam pendidikan yang kita lihat bahwa yang asalnya mempunyai tujuan yang sangat baik di dalam membentuk pengetahuan, meningkatkan keterampilan, membentuk karakter, attitude, membangun values, termasuk keyakinan,
dengan proses pendidikan ternyata tidak sepenuhnya bisa terjadi gitu ya. Pendidikan meninggalkan residu. Ada proses dehumanisasi seperti yang ditulis oleh Paulo Freire. Gitu. Bagaimana sebenarnya konten-konten itu tidak didesain berdasarkan kebutuhan kelompok-kelompok marginal misalnya. Bagaimana proses pendidikan itu tidak berdasarkan partisipatif kebutuhan mereka. Bagaimana mereka didorong-dorong masuk ke dalam sekolah yang mungkin itu tidak nyaman buat mereka, bagi kelompok-kelompok miskin. Bagaimana lalu itu menjadi hal terjadi gitu. Yang disebut bahwa ini sebenarnya proses dehumanisasi. Karena sebagai manusia mereka tidak merdeka, tidak bisa ada di dalam proses pendidikan di mana mereka sesuai dengan kebutuhannya dan lain sebagainya. Ada demoralisasi misalnya gitu ya. Ada pendidikan yang bahkan di dalamnya terjadi pelecehan-pelecehan gitu. Kalau besok teman-teman diskusi mengenai relasi gender, hal ini akan sangat terjadi sebenarnya gitu. Bagaimana sebenarnya institusi-institusi pendidikan bisa menafikan suatu kondisi masyarakat tertentu, tidak eksklusif misalnya gitu. Banyak kita dengar proses-proses pendidikan yang tidak mempertimbangkan kelompok-kelompok rentan gitu. Bahkan kelompok rentan dijadikan objek untuk satu diskusi misalnya. Apakah kita pernah terpikir bagaimana kelompok-kelompok marginal yang selama ini tidak masuk ke dalam data statistik? Misalnya kelompok migran gitu ya, kelompok difabel, kelompok minoritas. Gitu. Apakah kelompok minoritas pernah menjadi bagian dalam buku-buku pendidikan kita misalnya? Apakah diskusi-diskusi kritis sudah di dalam institusi pendidikan resmi memasukkan hak-hak kelompok-kelompok marginal misalnya? Sedikit. Ya, sedikit. Dan ini menimbulkan apatisme sebenarnya gitu, apatisme gitu. Bahwa pendidikan yang mahal ternyata juga bisa dipertanyakan apakah dia berperan signifikan dalam membentuk karakter manusia yang berguna buat manusia yang lain. Saya kasih contoh yang jelas ya. Ketika saya mendiskusikan tentang relasi gender, nilai-nilai gender, saya duduk bersama profesor perempuan dan saya dikritisi gitu. Untuk apa lagi sebenarnya dibutuhkan pemahaman tentang relasi gender ketika sudah ada seorang profesor perempuan di Indonesia ini, bahkan di Malang ini. Saya jawab, peningkatan pendidikan perempuan, peningkatan pendidikan termasuk level profesor yang dimiliki oleh seorang perempuan tidak serta-merta memberdayakan perempuan yang lain. Itu fakta. Kalau seorang profesor perempuan mempunyai pemikiran semacam ini, apa jadinya? Kelompok-kelompok perempuan rentan yang lain tidak akan pernah bisa terbantu dengan adanya peningkatan perempuan yang telah mempunyai akses terhadap pendidikan. Itu kisah nyata yang saya alami. Misalnya gitu. Di dalam proses pendidikan, salah satu residu yang ditinggalkan adalah hegemoni gitu. Ada hegemoni. Ada nilai-nilai yang didesakkan di sana, misalnya gitu. Kenapa sih pendidikan harus modelnya seperti itu? Kenapa kita harus pelajari ini? Kenapa tidak boleh belajar yang lain gitu? Kenapa di tahun-tahun belakangan setelah reformasi mulai orang mendiskusikan kembali apa sih makna G30 SPKI di dalam fakta sejarah? Kenapa harus satu buku gitu? Kenapa tidak ada buku-buku alternatif untuk itu? Hanya mempelajari, bukan melakukan mengindoktrinasikan nilai misalnya. Itu contoh hegemoni. Gitu. Di dalam masa Orde Baru misalnya, apa sih makna pembangunan? Gitu. Apakah pembangunan itu artinya, kenapa waktu itu misalnya ada Bapak Pembangunan gitu. Ketika kita ngomong pembangunan, selalu isinya adalah pertumbuhan ekonomi misalnya, tapi di sisi lain adalah adanya gap sosial gitu. Tapi itu satu-satunya waktu itu definisi yang harus kita terima di dalam semua level pendidikan formal yang ada gitu. Mungkin teman-teman yang sekarang tidak mengalami itu gitu, mungkin gitu.
Tapi generasi saya, generasi saya sangat mengalami itu gitu. Kebetulan saya masih mengalami generasi reformasi sehingga saya bisa membedakan gitu bahwa di dalam pendidikan kita salah satu residunya adalah hegemoni. Gitu. Ada kelompok penguasa yang menjadikan kurikulum itu semau mereka. Gitu. Nah, ada kekerasan yang ditimbulkan karena residu pendidikan gitu, bahwa misalnya karena pendidikannya itu tadi memojokkan satu kelompok tertentu gitu yang lalu mendorong orang berbuat kekerasan. Lagi-lagi saya berbicara di sini yang pendidikan bukan hanya sekedar institusi di dalam sekolah ya, bisa dimanapun gitu, bisa di institusi lembaga gitu. Proses dialog itu adalah proses pendidikan juga. Kita di rumah ngomong keras lalu dibiarkan oleh orang tua itu adalah proses pendidikan juga. Ada sesuatu yang mendorong pada perbuatan kekerasan gitu. Bagaimana orang yang berbeda dengan kita itu lalu boleh diapa-apakan gitu misalnya, boleh dikerasi dan lain sebagainya karena proses pendidikan yang kita terima gitu. Nah, satu lain yang saya temukan adalah adanya status quo lalu gitu. Siapa yang boleh menentukan siapa gitu. Jadi ketika dia pada posisi berkuasa misalnya, dia yang bisa melakukan itu gitu. Ini semua diakibatkan oleh dua hal gitu ya sebenarnya gitu. Apa yang disebut dengan hidden curriculum dan overt curriculum. Seperti yang teman-teman tadi bilang bahwa ada unsur luar dan ada unsur di dalam kita. Setiap pendidikan itu ada hidden curriculum. Hidden curriculum itu artinya adalah kurikulum yang tidak nampak di dalam modul-modul pendidikan. Yang itu ada di dalam perasaan dan otaknya pemberi pendidikan. Sehingga tidak ada satu pendidikan pun yang bersifat netral gitu. Seorang guru, seorang penceramah, siapapun termasuk saya yang sedang bicara seperti ini, tentu saja saya membawa nilai-nilai tertentu. Tidak ada sesuatu yang netral. Itu yang disebut dengan hidden curriculum. Jadi saya punya kurikulum apa. Ketika saya menyampaikan sesuatu dengan tekanan suara misalnya, itu menunjukkan bahwa nilai yang ada di dalam diri saya. Nah itu tidak bisa dilepaskan dalam suatu proses pendidikan. Sementara overt kurikulum adalah kurikulum yang teman-teman bisa lihat gitu dari unsur-unsur pendidikan tadi. Oke, materinya adalah tentang matematika, isinya adalah tentang penambahan, misalnya gitu. Metodologinya adalah baca soal cerita, prosesnya adalah latihan di kelas atau diskusi kelompok, manfaatnya apa? Agar ke depan kita bisa menghitung kekayaan kita, misalnya seperti itu. Nah, itu overt curriculum namanya. Semua proses pendidikan akan dipengaruhi itu. Sehingga teman-teman tidak bisa menghindar bahwa setiap proses pendidikan dipengaruhi juga oleh siapa yang memberikan pendidikan itu. Gitu. Ketika kita membaca bukunya Freire, mau tidak mau, kita terpengaruh oleh Freire dan kita terpengaruh oleh apa yang ada di dalam otak kita. Seperti yang dikatakan oleh teman-teman salah satu teman tadi bahwa nilai apa sebenarnya yang ada di dalam diri kita. Semakin kita dewasa, semakin complicated yang ada di dalam pikiran kita, karena hidden curriculum kita semakin banyak. Daya tolak kita semakin banyak terhadap sesuatu. Itulah kenapa lalu dibutuhkan lalu daya kritis gitu. Daya kritis. Tidak lagi bisa take it for granted gitu. Bahwa yang kita terima semuanya akan baik dan bermanfaat. Tapi kita mesti mengkritisi sesuatu gitu. Karena agenda-agenda yang kita punya semakin hari, semakin umur, semakin banyak. Semakin banyak kepentingan dari diri kita. Jadi kita sendiri sebagai pembelajar atau pihak yang menerima pendidikan, suatu proses pendidikan pun memiliki hidden agenda, hidden curriculum. Kira-kira begitu untuk slide ini. Berikutnya. Nah, mungkin dari sini teman-teman juga bisa menambahkan suatu, mungkin banyak residu-residu lain yang teman-teman rasakan gitu. Selain manfaat-manfaat bahwa iyalah pendidikan selama ini baik untuk membentuk seperti yang ditulis dalam tujuan pendidikan nasional atau undang-undang Sisdiknas dan lain sebagainya. Mbak Ina, slide berikutnya. Permisi, ini Tasya mengacungkan tangan. Sepertinya mau. Oh, baik.
Silakan. mengajukan pendapat. Halo ya, selamat pagi Bu. Ini saya cuma sedikit mau menanggapi aja sih tadi tentang yang di slide tadi tentang apatisme ya. Kalau misalnya tadi kan kayak pengalaman Ibu sendiri, kalau misalnya udah ada profesor perempuan tapi jadi dipertanyakan gitu ngapain kalau misalnya udah ada profesor perempuan, kita sebagai perempuan kita masih harus masuk ke dalam sistem yang ada gitu loh. Mungkin kalau sedikit sharing pendapat saya nih, itu karena maksudnya tuh bisa jadi para profesor perempuan yang sekarang ada dalam suatu sistem itu, mereka tuh bukan seorang feminis atau mereka tuh perempuan yang punya gendernya maskulin. Nah, jadi mau nggak mau mereka itu nganggap kayak, oh perempuan itu nggak perlu harus ikut dalam satu sistem kayak gitu. Itu sih, Bu. Terima kasih. Betul, betul Tasya. Jadi itulah dia bukan hanya tidak feminis, mungkin bukan hanya tidak feminis, tapi tidak peka kan, tidak peka gitu. Jadi perempuan yang kelasnya lebih rendah, misalnya pembantu dia aja gitu. Kalau dia di rumah punya pembantu gitu, itu kan dia sama dengan mengata-ngatain pembantunya gitu. Ya gitu. Jadi itu kita atau besok lah gitu di dalam studi gender kita akan teman-teman akan pelajari itu bahwa gender dipengaruhi oleh kelas juga gitu. Baik, terima kasih. Ada lagi? Oke, terima kasih. Yang memberikan komentar atau pertanyaan cuma 1, 2 itu kira-kira kenapa ya teman-teman ya? Belum tune in apa bagaimana atau terkesima terlalu dengan saya? cepat, terkesima. Belum sahur? Kalau itu nggak boleh sahur sekarang. Sebentar saya pindah karena baterainya habis, saya mendekati ya. Oke. Caca, silahkan mau memberikan pendapat. Oh, Syafira Angelina. Ya, saya sebenarnya tadi menanggapin ucapannya Tasya juga sama ucapannya Bu Nila. Kalau misalkan, kalau saya ngeliatnya sih perempuan-perempuan yang udah misalkan yang saya suka anggap sebagai yang dalam higher status, seperti kayak misalkan mereka profesor atau mereka emang keluarga dari finansial yang emang medium menengah ke atas dan segala macam itu, mereka mikir kayak misalkan kayak ngapain sih kita harus belajar hal-hal seperti ini, toh kayak perempuan juga udah bisa punya duit atau enggak, perempuan juga udah bisa kerja bla bla. Itu karena mereka juga yang tadi bisa dibilang kayak nggak sadar akan bahwa ada beberapa perempuan, masih banyak perempuan-perempuan lain yang belum belum bisa menggapai even setengah dari apa yang mereka miliki. Dan yang kedua juga karena mereka terlalu fokus sama dirinya sendiri, dan probably it's because mereka dari dulu sudah punya mindset yang kayak gitu. Jadi mereka kalau pemikiran kasarnya tuh kayak saya dulu deh, orang lain nanti aja, atau misalkan ya kalau misalkan saya memang udah bisa sukses, ya berarti orang lain juga udah bisa sukses dong kayak sama saya gitu. Padahal faktanya adalah belum tentu seperti itu gitu. Ya, terima kasih Caca. Ya. Artinya Caca memperkuat bahwa pendidikan tinggi tidak membentuk kepekaan kan? Belum tentu membentuk kepekaan. Meskipun orang yang berbeda itu ada di sekitar kita. Karena kalau saya ngeliatnya juga kayak gitu sih Bu, mungkin dari pengalaman saya juga sih, karena dari selama SMA saya itu kan bisa dibilang kayak SMA yang kumpulan anak-anak itu kumpulan dari menengah ke atas semua. Jadi kayak banyak banget dari mereka yang emang mindsetnya itu adalah ya pokoknya saya lulus, pokoknya saya. Jadi kayak nggak bisa, either mereka nggak pernah terbiasa untuk memikirkan orang lain, atau emang merekanya itu emang itulah gimana pemikiran mereka dari dulu ya kayak gitu. Ya. Oke, terima kasih Caca. Ini ada Aisyatul Syarifah Hanum. Mempunyai pengalaman yang sama dengan apa yang tadi gitu. Boleh sharing nggak Hanum? Jadi lebih mendapatkan pembenaran dari suatu yang yang disampaikan. Boleh sharing pengalaman Hanum?
Ya, halo Bu. Dengar nggak Ya. suara saya? Ya, dengar. Ya, maaf kalau misalkan nanti mic-nya agak mati-mati, soalnya tadi saya coba nggak dengar gitu. Oke. Ya, jadi kenapa saya nggak bertanya? Karena mungkin saya juga pernah ada di fase juga mempertanyakan kenapa pendidikan itu harus seperti ini. Ada mungkin termasuk saudara-saudara saya ada yang beberapa yang tidak sekolah dan mereka menganggap sekolah itu tidak penting. Dan di situ akhirnya membentuk karakter juga di mana saudara saya mereka homeschooling, nggak yang sekolah formal kayak saya, terus saya yang sekolah formal. Terus di situ juga membentuk karakter bagaimana saya bisa melihat bahwasannya tidak semua yang ada di sekolah formal itu berguna dan tidak semuanya, maksudnya di sini tuh saya bisa melihat bahwasannya ada doktrinisasi juga yang ya benar kata Ibu tadi bahwasannya ntar semakin besar kita itu semakin mendapatkan hidden apa ya tadi itu? Ya, hidden agenda. Ya, hidden curriculum, ya kayak gitu Bu. Jadi makanya saya kayak, oh iya Bu, berarti apa ya pertanyaan-pertanyaan saya itu sudah mendapatkan jawaban dari sini gitu. Terima kasih Hanum. Ramon, bagus ini pernyataan Ramon. Residu juga termasuk prasangka baik individu maupun masyarakat secara luas. Bagus sekali. Jadi ada stigma gitu. Ramon boleh sharing Ramon? Sharing maksudnya gimana, Bu? Ya, ini tulisanmu ini. Jadi bagus nih tulisanmu. Jadi saya berpikir setelah residu itu termasuk prasangka baik individu maupun masyarakat. Artinya stigma ya, stigma di masyarakat. Misalnya itu penggambaran kemapanan dalam berpikir, PNS, man in uniform, orang terbaik gitu. Coba sharing Ramon tentang hal ini. Iya Bu, gini Bu, kan dilema. Saya pernah masuk dalam fase kayak dilematis gitu Bu. Awal-awal saya kuliah. Sebenarnya dia homeschooling memang untuk mendapatkan pendidikan, tapi dia merasa hal itu tidak perlu dan tidak melanjutkan itu happy. Halo? Suara siapa ya di belakang? Tolong di-mute. Ramon, oke. Go ahead. Oh ya. Gini Bu, ya sempat dilematis karena memang saya kan masuk di FISIP UB kan di ilmu pemerintahan. Padahal waktu itu saya juga ada kesempatan atau didorong oleh orang tua juga untuk masuk STAN gitu. Kayak sekolah-sekolah kedinasan lainnya yang intinya bisa bisa menjadi jalan saya untuk mendapatkan jabatan-jabatan fungsional atau struktural yang ada di pemerintahan kayak gitu. Nah itu kan saya akhirnya memilih untuk lebih baik saya di ilmu pemerintahan saja karena saya berpikir juga selain saya waktu awal itu kan lulus SMA kan saya masih belum kedewasaan dalam berpikir kan dia juga homeschooling memang untuk mendapatkan pendidikan, tapi terus dia kemudian itu tidak perlu dan tidak melanjutkan. Ya saya lebih memilih untuk pendidikan universitas saja untuk membentuk karakter juga membentuk pemikiran kayak gitu. Tapi setelah saya sudah akhir-akhir ini Bu, sudah mau menjelang skripsian dan lain sebagainya, mereka teman-teman saya yang sudah masuk duluan di STAN kan dan sekarang sudah bekerja sudah mempunyai jabatan itu ya balik lagi gitu. Akhirnya pemikiran orang, oh itu loh sudah bekerja sudah berapa tahun kerja di salah satu instansi, memiliki pendapatan sekian, terus penghidupannya bisa dilihat dari mungkin fasilitas hidupnya, privilege dan lain sebagainya. Tapi ketika ya saya sendiri yang mengetahui gitu Bu, kalau kan teman-teman saya juga gitu. Kalau kedewasaan berpikir terus kemapanan berpikir itu ya ternyata ya bukan saya untuk sombong gitu, tapi masih masih bisa dipertanyakan gitu kayak prasangka orang terhadap jabatan itu sendiri. Definisi orang being a human itu lalu menafikan aspirasi kan Mas ya artinya. Artinya misalnya aspirasi menjadi manusia Indonesia yang baik adalah pegawai negeri yang mapan dan sebagainya. Ada di dalam otak para orang-orang yang kata-kata mapan semacam itu. Ya kan gitu. Padahal di sisi lain mungkin orang butuh menjadi human itu adalah kreativitas berpikir, kemerdekaan mempunyai aspirasi seperti yang Mas Raymond katakan. Ya, itu bagian dari bahwa manusia tidak utuh dalam mendefinisikan dirinya gitu. Thanks Raymond. Ada lagi? Ini ada Lady, silahkan. Lady, mari.
Terima kasih atas kesempatannya. Ini sebenarnya nambahin aja sih dari yang kita udah bahas ini tadi, terkait masalah adanya residu di pendidikan kita. Sebenarnya kalau kita mau lebih dalam lagi, bahwasanya pendidikan kita itu akan pendidikan master. Akhirnya kita itu cenderung sama adanya keberpihakannya itu kurang gitu loh. Akhirnya sini bisa dipahami juga kalau sebenarnya pendidikan untuk menghargai, kayak andaikan kita itu bisa kita tuh nggak terlalu banyak action kita nggak terlalu banyak show up, kita nggak terlalu banyak menang dalam perlombaan. Tapi ada juga teman-teman kita itu yang dia cenderung jadi orang yang baik hati, terus dia itu orang yang tinggi lah. Di hal-hal yang seperti itu kita sangat kurang untuk penghargaan. Nah, sebenarnya dari hal itu kalau kita ngomongkan dalam kondisi pandemi seperti ini atau dalam kondisi apapun, sebenarnya itu kan hal yang penting untuk bagaimana supaya pendidikan karakter dari orang-orang yang nanti mulai dari kecil sampai dengan dewasa itu bisa lebih punya kepekaan, bisa lebih punya rasa kemanusiaan. Jadi tadi mengurangi demonisasi, demoralisasi. Itu yang sebenarnya sangat penting. Sama halnya dengan kalau kita ngomongkan kekerasan. Kalau kita ngomongkan kekerasan, kita harus punya perspektif di mana kita punya keberpihakan kepada korban itu, kan seperti itu, Bu. Itu kalau pendapat saya sih. Terima kasih. Terima kasih, betul sekali. Terima kasih ya gitu. Jadi seperti tadi contoh sang profesor idola saya kan gitu. Profesor tidak tentu juga mempunyai kepekaan kan gitu. Bahwa dia berani berstatement sepanjang itu di muka umum pun menunjukkan bahwa dia tidak peka buat saya gitu. Terima kasih gitu ya. Itu contoh bahwa pengetahuan tidak selalu lurus dengan nilai gitu. Oke, ada Salsabila Septiyuza. Kalau saya hegemoni terhadap pendidikan itu sendiri berasal dari orang tua saya. Boleh sharing kalau mau, tapi kalau nggak mau nggak apa-apa, karena ini agak privat orang tuanya yang mau diceritakan. Boleh sharing? Salsabila? Halo, bisa dengar suara saya? Bisa. Silakan kalau mau sharing. Iya, boleh sharing. Jadi dulu gara-gara saya ke-trigger gara-gara Mas Raymond ya tadi yang bilang masalah stansan itu, saya cukup ke-trigger mengingat ketika jatuh bangun saya untuk masuk ke universitas. Waktu itu orang tua saya juga menyuruh saya untuk daftar stan. Mungkin sama, menurut saya orang tua saya sudah cukup terkonstruksi terhadap nilai-nilai dan terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat, bahwasanya kalau misalkan stan itu pendidikannya lebih baik, lebih terjamin, masa depan lebih terjamin dan segala macam. Tapi di sini saya melihat bahwasanya tidak tentu itu akan terjadi seperti itu. Menurut saya itu adalah tergantung dari orangnya sendiri sih. Kalau misalkan orangnya bisa masuk stan, namun ketika dia sudah berada di dalam wadah tersebut, tapi dia tidak bisa memanfaatkan itu dengan baik, maka sama saja jatuhnya. Pun ketika teman-teman yang dianggap masuk ke universitas negeri atau perguruan tinggi negeri itu dianggap tidak lebih unggul dari teman-teman yang bisa masuk ke instansi kedinasan, menurut saya tergantung juga kalau misalkan dia bisa memanfaatkan chance itu dengan baik dan dia bisa menjadikan itu sebuah perubahan, maka itu juga bisa menjadi sebuah achievement bagi dia seperti itu. Ada konstruksi yang mempengaruhi orang tua saya sehingga terjadi sebuah hegemoni terhadap saya. Menurut saya seperti itu. Pun juga setelah lulus ini saya juga disuruh untuk daftar PNS karena menurut orang tua saya sudah lebih terjamin seperti itu, untuk kehidupan kedepannya tuh sudah lebih terjamin. Tapi menurut saya balik lagi depends on individunya, bagaimana kemudian sebuah individu itu bisa melihat sebuah chance atau bisa melihat sebuah kesempatan sehingga dia bisa mendapatkan achievement tidak melulu melalui hal-hal yang sudah terlabel wah di dalam masyarakat. Kita bisa mencari jalan yang lain dan bisa saja kita membuat sebuah konstruksi baru bahwasanya orang yang kerja di non PNS itu juga bisa berhasil seperti itu. Terima kasih. Betul, terima kasih sekali. Kenapa enggak kita mengkonstruksi nilai-nilai baru ya? PNS mapan apanya gitu? Mapan dibully orang karena korupsi misalnya gitu. Kan kita bisa melihat dari banyak sisi kan gitu ya. Mungkin dari sisi yang lain, oh ya mapan secara ekonomi gitu. Di sisi lain belum tentu juga kan gitu. Jadi
sudut pandang perspektif dari gambar pertama mungkin perlu kita uji coba. Bagi orang yang lain enggak gitu. Saya tidak menyamaratakan, tapi saya tinggal meng-highlight apa yang teman-teman katakan. Values tiap orang bisa berbeda gitu. Dan itulah humanisasi sebenarnya. Karena kita menghargai bahwa setiap orang unik dan punya values. Oke, ada lagi chatting. Safira, kalau menurut saya ketika bicara soal stigma, hal itu bisa sampai decision making hidup sih, Bu. Yang kita bisa berada di luar decision soal pendidikan. Baik, oke. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita bisa lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, saya mau mengutip saja kata-kata yang saya suka dari dua orang ini gitu. Jadi Skinner mengatakan bahwa sebenarnya pendidikan adalah apa yang tertinggal saat apa yang kita pelajari telah terlupakan gitu. Jadi schooling proses menyisakan kita 30% pendidikan. Itulah yang tersisa dan itu yang bermanfaat. Itu yang kata dia misalnya semacam itu. Kita proses bersekolah panjang gitu. Tapi apa yang tertinggal buat kita untuk kehidupan kita, itulah makna pendidikan yang sesungguhnya gitu. Yang lainnya adalah it's not wasting time, but we learn something yang mungkin ada gunanya juga untuk nambah gitu. Paulo Freire mengatakan pendidikan tidak mengubah orang, tidak mengubah dunia, tapi pendidikan itu merubah manusia, manusialah yang merubah orang. Jadi dia tinggal di deliver, setelah itu orang itulah yang akan memanfaatkannya gitu. Jadi seperti tadi, pendidikan kita S3, S4 sampai profesor, tapi bagaimana keprofesoran kita itu berguna buat kehidupan, itulah yang menentukan sebenarnya. Jadi bukan tingkat profesornya gitu. Tapi how to use your professor to be peka with your pembantu. Itu that's indikator pertama. Oke. Nah, slide berikutnya. Nah, ini pendidikan kritis gitu. Jadi kalau kita mengkritisi sesuatu, salah satunya dari proses pendidikan, ini manfaatnya gitu ya. Ini gambaran umumnya aja bahwa pendidikan itu mengandung visi politik. Misalnya seperti tadi, oh kita mau lebih humanis kok gitu. Karena apa? Karena kita menghargai bahwa kita punya value yang unik dengan orang lain. Kenapa kita harus terlarut pada hegemoni atau tatanan yang sudah ada di orang lain yang selama ini mainstream, sementara kita tidak menikmatinya gitu. Kita hanya menjadi separuh manusia karena nilai-nilai kita tidak sama dengan mereka misalnya. Jadi setiap pendidikan kritis mesti mengandung visi politik gitu. Kita punya pendidikan tinggi, kenapa? Karena kita ingin membantu yang tidak punya pendidikan lebih tinggi dari kita misalnya. Jadi agenda-agenda pembaruan itulah yang disebut dengan visi politik. Pendidikan kritis juga dikembangkan melalui analisis ideologi dan hegemoni. Ada kelompok-kelompok tertentu yang ternyata berkontribusi penuh secara signifikan pada laju pendidikan dan model pendidikan gitu. Jadi, kenapa kita pendidikan harus selalu meniru Barat misalnya gitu? Kenapa sih pendidikan tidak meniru pondok saja gitu? Misalnya, ini hanya salah satu cuatan dari saya. Kenapa kita mempelajari kalau saya ngobrol dengan teman-teman dosen di HI Brawijaya misalnya gitu, apa sih yang mau didiplomasikan ke negara lain gitu? Saya pernah berdebat itu dengan dosen HI di UB gitu. Saya bandingkan dengan bagaimana model diplomasinya diplomat-diplomat India ketika mereka menolak tanda tangan WTO. Dari yang mainstream semua bertanda tangan. Apa yang difikirkan oleh pemerintah India waktu itu meskipun dia akhirnya tanda tangan, dia adalah negara yang tanda tangan perjanjian itu terakhir. Karena dia memikirkan petaninya. Jadi diplomasi apa yang sebenarnya mau dibawa gitu. Itu menjadi salah satu diskusi saya dengan salah satu dosen HI di Brawijaya. Jadi ideologi dan hegemoni siapa yang kita akan lakukan, akan pilih gitu. Jadi apakah kita akan terbawa pada itu atau kita sebenarnya punya agenda-agenda tertentu. Itu contoh saja gitu ya. Unsur-unsur kepentingan. Jadi pendidikan kritis akan membicarakan unsur-unsur kepentingan. Jadi selama ini saya membicarakan ideologi development misalnya, itu atas kepentingan siapa? Jangan-jangan saya melanjutkan kepentingan penguasa Orde Baru gitu, bahwa pembangunan itu harus fisik, misalnya seperti itu misalnya gitu, contoh gitu. Bahwa tidak ada lagi yang namanya emansipatoris perempuan. Perempuan kan sudah diatur dalam GBHN dulu gitu. Sekarang sih nggak ada GBHN.
Itu contoh gitu misalnya. Jadi ada kepentingan apa sebenarnya gitu. Pendidikan kritis tentu saja tidak netral. Karena pendidikan kritis itu mengkritisi yang ada, lalu mencari alternatif gitu. Pendidikan kritis selalu berpihak pada satu nilai yang dia percaya. Seperti kata siapa tadi, Mas Raymond dan lain sebagainya tadi, bahwa kita punya kepercayaan diri sendiri yang mendorong kita melakukan sesuatu. Itu yang tadi, itu ada di sini, yang tadi menjadi tambahan, itu di sini gitu. Jadi tidak pernah netral gitu. Kita mau bawa nilai-nilai sendiri. Dan yang penting adalah pendidikan itu mempunyai komitmen untuk memberdayakan kaum tertindas dan kelompok yang disubordinasikan. Kita, kelompok kelas menengah dengan pendidikan tinggi, harapannya apa? Gitu. Harapannya adalah kita memerdekakan kelompok yang di bawah kita. Gitu. Artinya menolong, gitu, bukan memerdekakan. Nanti kayak zaman perbudakan lagi kan. Kita mestinya bermanfaat pada sekitar kita yang itu tidak memiliki kemewahan seperti kita berada di kelas menengah yang punya pendidikan tinggi. Kan mestinya seperti itu. Kalau di dalam Islam misalnya, kelompok yang harus ditolong pertama, mestinya adalah kelompok yang paling membutuhkan pertolongan kan gitu. Itu gitu. Jadi itu nilai moral gitu. Yang itu mestinya diejawantahkan dalam nilai-nilai pendidikan sehingga pendidikan itu bermanfaat. Yang disebut manfaat itu adalah itu gitu. Ketika kita punya pendidikan tinggi, kita bermanfaat buat diri kita bermanfaat buat orang lain, buat kehidupan gitu. Jadi pendidikan itu membangun karakter dan menguji status quo gitu. Kenyamanan kita mesti terusik dengan itu. Kenyamanan jadi di dalam masyarakat bahwa pegawai negeri adalah mapan gitu. Kalau kita mempunyai daya kritis yang berbeda, akan terusik dengan itu. Dan terusik itu tentu saja tidak selalu enak gitu. Karena kita anti mainstream gitu. Di tengah-tengah orang yang melihat bahwa pegawai negeri itu bagus, berseragam. Tapi kalau orang yang mempunyai pemikiran kritis yang agak berbeda, mungkin saya tidak berada di situ juga nggak apa-apa kok gitu. Buat apa sih saya mau tidur enak aja, nggak usah ditanya orang nanti bahwa gaji saya dari pajak orang gitu misalnya. Kenapa enggak gitu? Sehingga orang memilih untuk itu. Boleh-boleh saja kan, orang mempunyai pilihan tidak menjadi pegawai negeri karena sebuah ideologi tertentu gitu. Sama dengan saya tidak pernah minum Coca-Cola karena sebuah ideologi yang saya pilih gitu. Itu contoh gitu. Jadi orang suka Coca-Cola karena made in Amerika misalnya, atau itu simbol Barat misalnya, tapi saya tidak suka Coca-Cola gitu, karena anti gitu, karena dia sama dengan pembersih lantai gitu. Ya nggak apa-apa juga kan. Gitu. Oke, sampai sini mau lanjut atau ada yang mau komentar? Oke, lanjut. Slide berikutnya, oh ini ada chat. Saya mau tanya Bu, gitu. Oke. Salsabila. Mau Salsa. Hai Salsa. Hai Bu, saya izin bertanya. Tadi saya cukup ke-trigger ketika membahas mengenai pendidikan yang bisa dikatakan tuh dari Barat. Sebenarnya selama ini tuh saya juga punya pemikiran, kenapa sih kan seperti kita tahu nih, ada istilahnya tuh westernisasi, ada istilahnya apa namanya globalisasi yang itu tuh banyak didatangkan dari negara-negara yang mayoritas itu negara-negara Barat seperti negara Amerika, negara-negara di Eropa dan lain-lainnya. Nah, kenapa tidak kita balik seperti itu? Kenapa tidak kita balik menjadi yang apa namanya? Menjadi esternisasi gitu, budaya apa ketimuran yang akhirnya kita gaungkan ke seluruh dunia. Jadi jadi apa ya? Pilarnya tuh berubah, bukan lagi kita melihat ke barat sebagai tuntutan, tapi akhirnya kita tuh berubah berbelok ke bagaimana negara-negara barat itu bisa meniru negara-negara timur. Nah itu tuh sampai sekarang masih menjadi pertanyaan saya, apa sih sebenarnya yang salah? Apakah negara-negara di timur itu setidak mampu itu kemudian untuk menjadi seperti negara-negara di barat, tapi dalam beberapa kesempatan banyak juga negara-negara di timur kemudian yang menciptakan sesuatu, yang menemukan sesuatu, tapi yang menjadi acuan tuh tetap selalu saja negara-negara barat yang digaung-gaungkan tuh selalu saja negara-negara barat seperti itu. Ya, itu pertanyaan kita semua kan gitu. Jadi bagaimana itu kan ini, bagaimana sebenarnya mengkomunikasikan gagasan kan gitu. Cara menguasai alur informasi itulah yang akan menguasainya gitu ya, sebuah gagasan gitu. Jadi itu persoalannya di situ gitu. Termasuk juga si penerima gagasan gitu.
saya setuju bahwa kenapa harus satu polar gitu misalnya gitu. Kenapa satu kiblat gitu. Kenapa tidak banyak alternatif misalnya gitu. Saya setuju gitu. Kalau di timur misalnya Indonesia, kalau saya ya, saya pribadi misalnya, kita punya model yang alternatif yang banyak gitu. Model pondok misalnya gitu. Cuman kan bagaimana ini dilembagakan gitu. Dilembagakan menjadi suatu standar yang itu bisa diterima gitu. Dan ini PR kita bersama. Gitu. Oke, Bu Wahyu, Bu Wahyu kayaknya, Bu Wahyu, monggo. Bu Wahyu? Oh enggak. Oh, oke. Oke. Enggak, saya kebetulan ada orang. Enggak. Monggo, dilanjutkan aja dulu. Baik, slide berikutnya. Ya, pendidikan kritis yang kita diskusikan ini harapannya adalah memang membentuk pemikiran kritis gitu. Jadi hasil sebuah proses pendidikan itu membentuk perspektif yang tidak mudah kemakan doktrin. Kita selalu mempertanyakan gitu, mempertanyakan dari sisi tadi gitu. Apakah kita mempunyai visi politik yang jelas? Apakah kita sudah berkomitmen pada pemihakan? Apakah kita memang punya nilai-nilai yang humanistik dan lain sebagainya? Itulah pertanyaan-pertanyaan pada pikiran kita, sehingga pendidikan itu harapannya adalah merubah pada pemikiran. Dari pemikiran baru kita akan melakukan tindakan gitu. Jadi tindakan, karena pendidikan itu diukur dari amalannya kan. Dia bermanfaat atau tidak itu kalau amalannya terjadi gitu. Orang ngerti zakat itu setelah dia melakukan zakat, bukan ngerti teori zakat. Itu contohnya gitu. Jadi pemikiran kritis itu misalnya adalah aktivitas mental, ini teori yang saya ambil dari Ennis 1992. Aktivitas mental yang disiplin dalam menilai argumen atau informasi lalu membuat judgement gitu. Dan ke arah pengembangan kepercayaan tadi menjadi nilai belief ya, menjadi nilai yang dia yakini gitu. Nah, itu menggabungkan antara kerangka pikir dan kemampuan mental gitu, kemampuan mental atau mindset gitu. Itu menurut Ennis 1992. Nah, ini harapannya adalah menciptakan pemikir yang kritis gitu, yang sebelah kanan yang dikembangkan oleh Ellis dalam bukunya Becoming a Master 1997 itu. Jadi mampu membangun fakta, membedakan antara fakta dan opini, meminimalisir asumsi gitu. Logika dikembangkan berdasarkan bukti gitu. Jadi kita berbicara berdasarkan bukti. Itulah pemikiran-pemikiran kritis yang harapannya kita akan bangun dari pendidikan kritis ini gitu. Oke. Slide berikutnya. Nah, ini skills-nya yang saya tawarkan ya. Nanti teman-teman bisa memberikan masukan. Jadi yang saya tawarkan adalah bagaimana kita belajar berpikir kritis itu artinya kita ketika berstatement, ketika mengambil sikap atau mengambil positioning itu tahu alasannya gitu. Jadi kita mengembangkan pertanyaan mengapa gitu. Jadi tidak apa gitu. Jadi mengapa sih saya harus berpikir bahwa saya tidak masuk menjadi pegawai negeri gitu. Apa sih sebenarnya nilai-nilainya? Nah, itu gitu. Lalu mengevaluasi gitu, melakukan evaluasi terhadap pilihan-pilihan yang kita lakukan gitu. Apakah pilihan itu memang sesuai dengan kapasitas kita misalnya gitu. Yang ketiga adalah mengembangkan pendekatan untuk pemecahan masalah. Jadi ketika kita punya suatu pengetahuan, skills gitu ya, itu digunakan untuk apa gitu. Untuk memecahkan suatu masalah gitu. Saya tahu cara membagi baik gitu. Ketika nanti saya ketemu para misalnya ini contoh. Oke, ketika saya ketemu para pemberi sumbangan gitu ya. Terus saya punya data, saya bisa memberikan saran. Oh Pak, cara baginya begini kali ya Pak ya gitu. Mungkin kalau adil itu tidak dibagi rata Pak gitu. Tapi berbasis jumlah anaknya yang ada di dalam KK misalnya. Nah, itu adalah memberi solusi gitu. Itu solusi yang nyata dalam kehidupan. Itu pengejawantahan dari pendidikan matematika kita dari SD. Jadi pengejawantahannya di situ gitu. Jadi itulah manfaat dari pemecahan masalah gitu. Dari pemecahan masalah dari suatu pendidikan yang kita miliki, yang kita terima dari SD. Yang berikutnya adalah pengambilan keputusan gitu. Jadi tidak yes saja gitu. Jadi ambil keputusan, ambil sikap mana kita akan berada gitu.
sometimes very painful terhadap keputusan itu. Enggak apa-apa, itu suatu yang harus kita latih, bahwa kita mengambil keputusan SVR gitu. Jadi untuk diri kita sendiri gitu, terhadap nilai yang kita yakini gitu. Seperti yang Mas Raymond tadi bilang, oh saya bisa kok, bukan pegawai negeri bisa gitu. Ambil keputusan. Nah, itulah yang kritis, sebuah sikap kritis. Dan menganalisisnya, sehingga ketika orang bertanya tentang alasannya, kita bisa tahu gitu, bahwa kita memilih jalur itu karena itu yang kita yakini bisa menjadi diri kita. Oke, itu yang saya tawarkan teman-teman, bagaimana mengasah kemampuan berpikir kritis. Oke, selanjutnya. Ya, nah pemikiran kritis itu berimplikasi pada tindakan, karena kalau tidak, apa yang mau diukur terhadap perubahan kan gitu. Jadi menurut teori, termasuk ini yang ditawarkan oleh Freire, yang dituliskan oleh Freire, tindakan itu dibentuk berdasarkan kesadaran yang kita punya gitu ya. Nah, di dalam fenomena kehidupan itu ada 3 kesadaran yang dilakukan oleh manusia gitu, oleh manusia atau siapapun gitu. Ada kesadaran naif, ada kesadaran semu atau biasanya disebut kesadaran magis, dan ada kesadaran kritis gitu. Nah, dalam melihat fenomena, masalah maupun fakta gitu. Jadi kesadaran naif itu ya sudah, siapa yang dipersalahkan biasanya? Biasanya orang menganggap sesuatu itu given. Ya sudah, alamnya beginilah, gitu, nggak bisa diolah, miskin ya miskin saja. Itu naif gitu. Itu kesadaran naif. Gitu. Jadi apa tindakannya? Ya berdoa saja. Ya, misalnya begitu. Itu mempengaruhi tindakan gitu. Ya, kita berdoalah gitu. Kalau kata Bu Dr. Reti itu anggota komisioner HAM perempuan, itu ya berdoa itu selama-lama iman. Tapi itu dari situ, tapi itu ada gitu. Itu ada gitu. Ada kesadaran semu. Ada kesadaran semu itu artinya suatu masalah itu dilihat karena kesalahan manusia gitu. Jadi kenapa sih orang miskin gitu? Ya males sih lu, nggak punya pengetahuan, SDM-nya rendah. Jadi di blame gitu. Nah, coba di slide berikutnya saya bisa lebih jelas gitu. Bagaimana menggunakan teori ini ke dalam kenyataan. Nah, ini implikasinya. Termasuk implikasi di dalam LSM, dalam perspektif yang dibentuk oleh suatu LSM. Kalau kemarin kita bilang bahwa LSM itu berspektrum mulai dari naif sampai transformatif gitu ya. Nah, ini implikasi yang bisa kita lihat. Jadi bagaimana misalnya contoh, karena LSM itu biasanya melakukan kegiatan tindakan untuk membantu kelompok miskin, kelompok rentan, kelompok yang disable misalnya. Bagaimana melihat fenomena kemiskinan? Ada yang melihatnya sebagai kesadaran naif gitu, atau organisasi masyarakat mulai kesadaran naif. Ya sudah, nasib gitu. Sumber daya alamnya rendah gitu, sangat tidak subur, berbukit-bukit jauh. Jadi itu dianggap given gitu. Akibatnya apa? Lalu pendekatan yang dilakukan adalah berderma. Ya sudah, orang itu nggak mampu gitu, udah nasibnya begitu. Jadi dikasih sedekah saja gitu. Dikasih sedekah gitu. Kasih derma. Itu kesadaran tindakan yang dibentuk dari sebuah kesadaran. Tapi misalnya yang kedua, kenapa seseorang atau satu kelompok masyarakat itu miskin gitu? Karena SDM-nya kurang. Nggak pernah dilatih, nggak punya skills gitu. Dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa bersaing dalam kehidupan, dalam pekerjaan misalnya. Nah, itu yang kesadaran semu. Lalu apa tindakan yang biasanya dilakukan oleh LSM atau pendamping gitu? Atau lembaga pendampingan gitu? Ya sudah dilatih gitu. Dikasih keterampilan jahit lah, dikasih modal gitu. Dikasih keterampilan masak. Nah, perempuan itu sudah setiap hari masak, dikasih keterampilan masak lagi gitu. Itu contohnya. That's not kritis. Tidak ada analisis konteks gitu. Nah, tapi yang ketiga, kesadaran kritis itu melihat konteksnya gitu. Kemiskinan mungkin bisa terjadi karena ada persoalan struktur gitu. Misalnya akses ke dalam pelatihan keterampilannya terbatas gitu. Nggak pernah diundang. Yang diundang kawan-kawannya doang. Yang dekat dengan kekuasaan.
Begitu karena struktur nilai di masyarakat seperti tadi, yang dianggap mapan adalah kelompok pegawai negeri, yang tidak pegawai negeri tidak dilihat. Sama seperti saya di kampung saya ini. LSM itu pekerjaan apa? Nggak ada yang paham. Gitu misalnya. Gitu. Persoalan struktur melihat sesuatu. Gitu. Nah, tujuannya lalu ketika melihat persoalan dengan kesadaran kritis, apa yang dilakukan oleh lembaga pemberdaya adalah penyadaran transformatif tentang hak kemandirian. Oh, bahwa saya sebagai warga negara punya hak dilindungi. Saya boleh berbicara. Kalau berbicara salah, nggak apa-apa. Presiden saja juga berbicara salah kok gitu. Kan bisa diperbaiki gitu. Pemandirian. Jadi saya boleh mengambil keputusan atas diri saya gitu. Yang saya butuhkan adalah pendampingan bagaimana saya diperkuat bahwa saya punya hak. Saya disadarkan bahwa saya punya kepercayaan diri, saya boleh ngomong di depan bupati. Karena bupati toh saya yang gaji gitu misalnya gitu. Itu contohnya gitu. The logic bupati itu dari pajak saya gitu. Jadi mestinya saya nggak apa-apa bicara. Tapi strukturlah yang membuat saya tidak boleh bicara gitu. Kenapa? Karena saya perempuan, saya miskin, saya tidak pernah diundang. Sehingga saya tertatih-tatih kalau bicara. Tidak terlatih. Ada struktur yang membuat saya tidak boleh bicara, ada struktur yang membuat saya tidak terbiasa bicara. Misalnya kita lihat struktur di desa gitu. Pernah nggak kelompok perempuan miskin diundang dalam musrenbang? Pernahkah kelompok miskin terbiasa dalam berorganisasi? Jangankan musrenbang yang sulit bicara, berorganisasi aja tidak, sehingga tidak terlatih dalam bicara. Yang berorganisasi istrinya perangkat desa. Dana PKK turunnya di perangkat desa dan istrinya. Padahal itu untuk semua. Yang namanya PKK itu compulsory. Jadi melihat sesuatu itu kan ada struktur ketidakadilan. Itulah yang membedakan pemikiran atas dasar kesadaran tadi. Kalau kesadarannya kritis, lalu itu yang menjadi dasar suatu tindakan atau suatu program dipilih gitu. Nah, slide berikutnya. Ini juga mempengaruhi kawan-kawan nanti ketika melihat sesuatu, suatu fenomena gitu. Seperti tadi kesadaran kawan-kawan yang membangkitkan diri sendiri tentang kepercayaan diri sendiri atas pilihan, itu sangat membanggakan buat saya bahwa menjadi pegawai negeri bukan satu-satunya pilihan untuk menjadi mapan gitu. Sekarang ngartis itu jauh lebih kaya kan gitu. Jualan YouTube isinya ecek-ecek pun kaya kan kalau dilihat dari sisi materi. Tapi apakah nilai manusia hanya materi? The values is something outside gitu. Nah, sekarang saya mau masuk ke dalam kelompok muda gitu. Karena ini fakta yang menarik. Ini piramida Indonesia, kelompok muda ini mendominasi sekarang. Jadi ada bonus demografi, entah bonus, entah bencana ya, saya nggak ngerti. Yang jelas jumlahnya memang mendominasi ini. Jadi ada kelompok-kelompok muda yang sekarang banyak sekali jumlahnya. Itu satu fenomena, satu fakta yang kita hadapi dan kita syukuri. Termasuk Jawa Timur adalah salah satu yang terbesar dan akan terlama menikmati bonus demografi. Oke, slide berikutnya. Nah, tapi fakta yang lain kita lihat, kelompok muda ada di mana? Kenapa kita lalu menawarkan di dalam diskusi ini pemikiran kritis buat kelompok muda? Kalau kita lihat pada angka literasi dunia, Indonesia yang didominasi kelompok muda, itu di urutan 60 pada kemampuan literasinya. Literasi itu teman-teman bisa memaknai banyak hal ya, tidak hanya baca tulis gitu, tapi functional literasi bisa semacam itu juga itu. Sementara di gambar yang sebelahnya, bagaimana sebenarnya medsos itu juga digunakan di Indonesia gitu. Dari yang mayoritas tuh, gila kan gitu. Jadi kalau membaca status cepat gitu, membaca buku lama, itu fenomena. Jadi saya menyisakan pertanyaan di bawah lalu, yang di bawah itu, nggak tahu itu nggak kebaca di saya. Oke, silakan dibaca. Itu fenomena lalu. Jadi kalau kita membangun kritis, pemikiran kritis, tindakan kritis, saya menawarkan untuk mengkritisi ini dulu gitu.
Teman saya yang wartawan itu mempunyai kata-kata di bawah itu. Jadi kita literasi bacanya dibanding literasi bacotnya tinggian yang mana? Mohon maaf kalimat saya. Saya cuma menggunakan kalimat salah satu wartawan Jawa Pos. Oke, slide berikutnya. Sebelum kita, tinggal berapa menit ya saya? Nah, teman-teman, saya tinggali satu PR untuk menjadi pemikiran kritis. Ini 3 saja yang tadi subuh ketika saya membuat slide ini kepikir oleh saya. Yang lainnya nanti teman-teman bisa menemukan sendiri. Silahkan dicermati statement tokoh publik di bawah ini kan, gitu. Jadi 3, oke. Saya tinggal, kita ke slide berikutnya. Nah, udah menjelang terakhir. Kalau teman-teman ngelihat ini, apa ya jawabannya? Nah, sekarang boleh raise your hand. Silakan Harisa bisa menyampaikan pendapatnya. Terima kasih Mbak. Menurut saya kayak isi. Maaf, ini maksudnya pertanyaannya? Gelas itu setengah isi atau setengah kosong? Setengah isi. Setengah isi. Kenapa? Karena menurut saya karena menurut saya kalau melihat orang itu bukan karena kekurangannya, namun karena kelebihannya. Kayak di apa? Itu aja sih Bu, menurut saya. Oke. Terima kasih. Jelas. Yang lain? Caca, silakan. Syafira Angelina. Saya pernah ngelihat hal-hal kayak pernyataan ini sih Bu, yang saya kan setengah isi. Kalau melihat kita ngelihatnya setengah isi kosong. Kalau menurut saya sih itu tuh tergantung sama gimana pemikiran kita sih, dalam artian kayak kalau misalkan kita ngeliatnya setengah isi itu this is what I believe, yang pernah saya baca juga, bahwa kalau misalkan kita ngeliatinnya setengah isi itu adalah bahwa gimana kalau misalkan kita itu orangnya lebih positif ketimbang sama orang yang melihat gelas tersebut sebagai setengah kosong. Dan kalau misalkan mempertanyakan secara personal sih, kalau menurut saya ya juga sih tergantung sama bagaimana persepsi saya sama bisa dibilang kayak isi dari gelas itu. Kalau misalkan gelasnya itu emang hal-hal yang berbentuk negatif, dalam artian kalau misalkan kita analogikan kepada seseorang itu, orangnya itu kayak cuma bisa banyak ngomong, atau misalkan mereka buat yang mereka ucapkan itu nggak ada poin, atau misalkan poin mereka malahan negatif, kalau menurut saya akan memikirkan bahwa hal itu adalah hal yang setengah kosong. Tetapi kalau misalkan orang itu dalam berbicara dia punya pernyataan yang jelas, dan hal-hal yang dinyatakan itu adalah positif dan encouraging, and all of those positive remarks lainnya, ya saya akan melihatnya sebagai sesuatu yang setengah isi. Terima kasih Caca. Ya. Ada lagi? Kemarin itu ada dari mahasiswa Alkolam ya, saya belum pernah dengar Alkolam. Alpul. Ada nggak ini teman mahasiswa Alkolam yang hadir hari ini? Halo Bu, iya. Ya, oke. Apa kabar? Baik Bu. Ya, kasih. Sebelumnya ketemu jenengan ge. Oh iya, makanya saya
apa? Iya. Gimana, Mbak? Kalau kelas, tadi sebelum baca yang atasnya itu pandangan Anda pada orang lain, saya masih bacanya cuma yang setengah isi atau setengah kosong. Nah, waktu itu saya mikir kayaknya setengah isi, soalnya kalau dari gelas itu kita lihat dari awalnya, karena gelas itu kan kosong. Awal gelas itu kosong, jadi kalau penampakan yang di slide tadi ya saya menilainya setengah isi. Kalau perspektif ke pandangan orang lain mungkin sama seperti yang disampaikan Mbak siapa tadi, Mbak Syafira. Mbak Caca. Mbak Syafira Mbak Syafira, Mbak Caca sebelumnya. Tergantung bagaimana orang tersebut. Jadi mungkin di satu sisi kita bisa melihat orang tersebut itu setengah isi, di sisi lain kita juga bisa membacanya dengan setengah kosong, seperti itu, Bu. Baik, ya. Baik, terima kasih. Ini ada Salsabila. Salsabila mau menyampaikan sesuatu? Silakan, Mbak. Terima kasih, Bu. Yes. Saya mau berpendapat. Sebentar. Misalnya ada dua. Sebentar saya bacakan yang satunya. Saya mau berpendapat tentang yang masalah literasi di anak-anak muda tadi, Bu. Jadi kan seperti yang kita tahu bahwasanya menuju tahun 2045 ini Indonesia tuh bakal mengalami sebuah fenomena bonus demografi, di mana usia produktifnya itu diperkirakan akan cukup banyak. Namun menurut saya untuk mencapai bonus demografi itu tuh prosesnya tuh sudah dari sekarang. Tidak bisa buru-buru kita menganalisis itu sebagai bonus yang positif ataukah bonus yang negatif. Bisa dilihat prosesnya itu dari sekarang, bagaimana kemudian anak-anak muda yang sekarang ini akan dicanangkan menjadi angka produktif di 2045 itu prosesnya mulai dibentuk seperti itu, karakternya itu mulai dibentuk. Nah, yang saya amati sebenarnya saya juga pernah berdiskusi dengan teman saya tentang masalah ini, sebenarnya apakah emang bonus demografi ini nanti akan menjadi suatu hal yang positif atau akan menjadi suatu hal yang negatif. Nah, seperti yang kita tahu kan Indonesia itu sekarang dunia sih lebih tepatnya. Jadi itu ada sebuah namanya sedang memasuki masa revolusi industri 4.0. Teknologi itu sedang masif-masifnya digunakan dari semua kalangan, baik yang tua, muda, bahkan anak-anak pun sekarang siapa sih yang tidak mengenal teknologi, tidak mengenal WhatsApp, Instagram, Facebook. Nah, dari masifnya teknologi ini kemudian memunculkan ide-ide yang bisa atau memunculkan sebuah fenomena yang akhirnya melahirkan fenomena itu yang namanya itu Internet of Things atau IoT. Nah, fenomena IoT ini adalah fenomena semua hal ini sekarang sudah terhubung dengan internet. Misalnya AC itu bisa kita on-off-kan melalui handphone seperti itu. Nah, disadari atau tidak, dengan kemudahan-kemudahan yang muncul ini, kemudian memunculkan juga rasa kemalasan dalam individu-individu itu sendiri. Mereka ngerasa, untuk apa saya capek-capek pergi ke pasar, toh saya bisa belanja sayur online. Untuk apa saya capek-capek pergi ke toko, saya bisa belanja lewat Shopee, bisa ada cashback-nya lagi, saya lebih untung seperti itu. Nah, dengan hal tersebut, secara tidak sadar kita sudah memupuk kemalasan-kemalasan berkat masifnya teknologi ini. Justru teknologi ini selain memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, di satu sisi juga teknologi ini memberikan memupuk atau menyuburkan rasa malas yang ada di dalam diri kita. Implikasinya apa? Implikasinya adalah dengan munculnya rasa malas ini, akhirnya orang-orang tuh lebih banyak menghabiskan waktu untuk memegang handphone, untuk bermain teknologi, membuka aplikasi-aplikasi daripada menghabiskan waktu untuk membaca seperti itu. Walaupun tapi kan juga sekarang teknologi sudah canggih, sudah ada buku-buku PDF, sudah ada file-file PDF, sudah banyak akun-akun yang kemudian sharing masalah tentang filsafat misalnya. Tapi pertanyaannya adalah apakah memang sudah disediakan wadah-wadah, tapi ternyata banyak orang yang tidak memilih ke jalan itu. Banyak orang yang memilih aku lebih suka dengan konten-konten yang berbau misalnya tentang kecantikan, konten-konten tentang fashion, tapi tidak begitu aware terhadap bahan-bahan bacaan yang sudah ada diberikan seperti itu. Sehingga yang salah itu sebenarnya
cara kita itu untuk memilih jalur mana yang kita tuju. Apakah jalur untuk mengakses pendidikan sudah disediakan oleh teknologi itu, atau kemudian jalur untuk mengakses hal yang berbau kesenangan semata. Karena itu tadi, walaupun sudah ada, tapi mindset yang sudah tertanam itu adalah mindset kemalasan di otak kita. Saya nanti aja deh bacanya, atau juga saya bisalah menganalisis, bisalah dilihat dari akun-akun A, B, C, D. Padahal kebenaran yang ditentukan, padahal media itu tidak selalu netral. Mereka punya nilai-nilai yang mereka pegang. Who knows ketika mereka menyampaikan itu, mereka punya nilai-nilai yang mereka selipkan di situ. Maka itulah pentingnya membaca, tapi ternyata tidak semuanya menyadari pentingnya membaca ini. Kembali lagi pertanyaannya, apakah nanti bonus demografi 24 ini dilihat sebagai sesuatu yang positif, kemudian proses yang sudah dilakukan dari sekarang. Terima kasih. Ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak. Ya, bonus demografi akan menjadi bencana demografi atau bonus demografi tergantung kalian. Sejak sekarang kita yang memilih, kita memilih menjadi kritis atau terbawa arus itu kita. Jadi mau membuka apa situs yang kaleng-kaleng atau membuka isinya yang susu coklat ya tergantung kita. Gitu. Itulah kenapa lalu di dalam AKM ini kita menawarkan yang disebut pendidikan kritis agar teman-teman yang menyaring sendiri gitu. Seperti tadi kita kembali pada apa yang diskusi. Indikator kekritisan itu kan unsur yang tadi yang saya tawarkan gitu. Anda mampu menganalisis, Anda mampu merefleksikan, dan itu bisa diukur dalam tindakan yang keberpihakan yang jelas, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah di situ gitu. Jadi boleh sama membaca, tapi membaca dari buku teks maupun membaca dari buku PDF sama-sama membaca tergantung apa yang dibaca kan gitu. Seperti tadi kalau kita baca teori pendidikan tadi, what's the content that yang teman-teman buka kan gitu. Apakah kita akan menjadi budaknya industri kecantikan ya tergantung kita gitu. Apakah kita akan mengkritisi bahwa sebagian itu adalah mengeksploitasi pekerja ya tergantung kita gitu. Kekritisan kita untuk menjadi generasi yang akan mengisi di tahun 45 itu ya sejak sekarang. Bahkan sejak kemarin. Ya. Kalau teman-teman merasa bagian dari apa yang akan bisa merubah ke depan ya itu silakan ini menjadi bagian dari amunisi yang kalau ada manfaatnya amunisi yang bisa disimpan gitu. Oke, terima kasih. Ini ada chatting yang saya bacakan. Dari sebentar ada chatting Reni. Gambarnya setengah penuh buat saya, bukan setengah kosong. Baik. Jadi kita bersifat positif ke depannya. Baik gitu. Jadi pertanyaan saya kembali, bagaimana Anda melihat gelas itu ya? Bagaimana Anda melihat gelas itu? Secara utuh ya. Kalau kita bilang sesekali saya melihatnya seperti itu, sekali sebenarnya seperti ini. Itu artinya kita agak menafikan keberadaan orang. Semua orang itu ada sesekalinya. Jadi kita sendiri pun ada sesekalinya kosong kan gitu loh. Jadi ya apakah kita memilih sesekali kosong atau sesekali penuh itu kita gitu. Silahkan di slide berikutnya untuk bisa saya akhiri kalau kita diskusi yang lain. Nah, ini mungkin terakhir ya. Anda dan pandangan Anda gitu. Jadi mau pesimis, mau optimis itu kita mencari-cari kesalahan baik diri sendiri maupun orang lain itu mencari-cari gitu ya. Kalau kita melihat sesuatu dari sisi kosongnya gitu. Sementara kalau optimis ya kita mensyukuri apa yang kita miliki. Termasuk orang yang menjengkelkan itu kan berarti dia memperhatikan kita kan. Yang kita syukuri adalah dia memperhatikan kita. Jengkelin si anak ini, oh berarti ya dia memperhatikan kita. So what's the side that yang kita pilih gitu. Oke, terakhir biar nggak terlalu panjang saya. Nah, matur sekelangkong. Terima kasih teman-teman sekalian. Itu materi pengantar saya untuk men-trigger teman-teman mempunyai pemikiran yang lebih kritis. Setelah ini juga teman-teman mengkritisi kami yang LSM, misalnya karena teman-teman di organisasi kemahasiswaan misalnya, termasuk juga teman-teman mengkritisi organisasinya. Apakah organisasinya sudah berada pada
track untuk menjadi transformatif gitu. Betul. KPUK juga sedang proses belajar gitu bahwa kita transformatif atau tidak, kita menggunakan kesadaran kritis atau tidak gitu. Saya kembalikan ke moderator yang memimpin diskusi. Setelah itu, Ya, tepuk tangan. Ya, moderator akan memimpin setelah ini. Kalau memang masih ada waktu, silahkan gitu. Sebelum nanti saya memberikan tugas untuk apa yang teman-teman tadi akan individual, kelompok atau apa mandiri, sorry. Ya, oke. Iya. Ini Bu ada pertanyaan dari Salsa Bila, apa materi yang kemarin dibahas atau tidak sebelum lanjut ke itu? Karena memang di room Zoom-nya ini saya setting memang sampai jam 11 sih, tapi semoga bisa dilanjut. Ya. Maksudnya materi yang kemarin itu, kemarin materinya matrikulasi sama pengantar ke LSM-an gitu. Gimana? Iya Bu, izin kemarin kan ada PR yang disuruh cari tentang LSM itu untuk diidentifikasi. Nah, teman-teman ada yang mau sharing sekarang? Boleh gitu, coba. Kalau yang sudah ada. Silahkan teman-teman. Salah satu. Saya mau sharing dong Bu, apakah boleh? Boleh. Ya, kemarin kan disuruh analisis mengenai apa namanya LSM di Indonesia untuk kemudian dianalisis sesuai sama yang kemarin itu. Bentar. Kemarin saya tuh sudah bikin, jadi saya pilih LSM-nya itu, saya pilih NGO sih sebenarnya sama aja. Jadi saya pilih itu Conservation International Indonesia. Nah, Conservation International Indonesia ini tuh sebenarnya NGO atau organisasi yang pusatnya itu ada di Amerika dan berdirinya itu pada tahun 1987 dan merupakan organisasi nirlaba, tapi sudah bekerja di Indonesia itu dari tahun 1991. Nah, kalau misalkan saya analisis dari visi dan perspektifnya, kehadiran NGO ini tuh sebenarnya latar belakangnya adalah untuk melestarikan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Karena namanya kan juga conservation kan, konservasi seperti itu. Kemudian dilestarikan itu untuk apa? Untuk mendapatkan profit bisnis, karena mereka itu organisasi nirlaba untuk menciptakan keuntungan melalui konservasi yang mereka lakukan. Nah, dari strategi pendekatannya ini sudah cukup jelas karena organisasi nirlaba mereka menggunakan pendekatan bisnis, tapi pendekatan bisnisnya ini pendekatan bisnis yang berkelanjutan yang ramah lingkungan, di mana sumber daya alam itu walaupun dieksploitasi tapi juga masih bisa dinikmati lagi karena dilakukan konservasi. Nah, kalau misalkan untuk target sasaran perubahannya itu, sebenarnya dia lebih targetnya itu untuk dia tuh lebih mengadvokasi seperti itu. Siapa yang diadvokasi? Mereka itu mengadvokasi masyarakat, memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Kalau misalkan dari organisasi ini, mereka tuh melakukan program kerja misalnya menjaga gunung, terus juga melakukan program kerja konservasi ikan hiu, paus, dan parimanta, melakukan SIDESI atau sistem desa informasi, dan melakukan konservasi terumbu karang juga. Kalau misalkan kita analisis dari spektrumnya, kalau dari yang saya lihat sebenarnya organisasi ini tuh menggunakan dua spektrum, yaitu transformatif dan juga capacity building. Nah, transformatifnya itu mereka ingin menciptakan perubahan-perubahan di tingkat masyarakat dan juga perubahan tentang pemanfaatan sumber daya alam supaya lebih ramah lingkungan dan bisa dilestarikan. Kalau misalkan capacity building-nya itu, mereka itu memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat dan juga mereka kan membuka mahasiswa magang juga. Jadi mereka juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada mahasiswa magang itu tentang program kerja yang mereka lakukan. Kalau misalkan ditinjau dari positioning-nya di Indonesia, menurut saya tuh arahnya itu lebih ke mitra kolaboratif dengan pemerintah. Karena LSM ini sendiri itu menjadi stakeholder bagi pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait. Kalau misalkan LSM yang pusatnya di Jakarta itu untuk membuat kebijakan di tingkat nasional. Tapi kalau misalkan LSM di daerah itu membuat kebijakan untuk kemudian diserahkan kepada kepala daerah sebagai pertimbangan lebih lanjut. Ya, dia juga LSM ini juga bekerja sama dengan
pemerintah dengan beberapa kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kementerian Kelautan Perikanan, pemerintah daerah juga, dan juga mitra-mitra lainnya, dan juga pihak-pihak swasta. Itu kalau misalkan dari NGO yang saya identifikasi kemarin menggunakan materi yang kemarin. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Salsa, sangat komprehensif gitu. Jadi saya senang sekali bahwa kerangka kemarin bisa digunakan untuk membedah satu struktur NGO dan lengkap sekali gitu. Nah, itu contoh cara menganalisisnya. Oke, terima kasih Salsa. Ada lagi? Saya sedikit. Silakan. Iya, Bu Wahyu silakan. Ya. Saya senang yang tadinya kelihatannya Mbak Nila bagus sekali sehingga teman-teman banyak yang kemudian memberikan tanggapan dan bagus-bagus. Kritis artinya. Jadi pertanyaannya dengan mengapa, kemudian bagaimana dan seterusnya tadi. Tinggal suara laki-laki yang ini perlu ditingkatkan karena nanti saya yang pada materi 4 kalau enggak keliru ya, yang untuk KBGO itu saya ingin benar mendengarkan tanggapan-tanggapan dari Anda dan saya akan mencoba untuk berdialog seperti Mbak Nila ini. Jadi Anda kasus artinya kita ajak nanti kepada hal-hal yang berada di masalah-masalah remaja. Yang kedua tadi literasi remaja yang atau kelompok usia remaja cukup memprihatinkan. Harapan saya juga teman-teman yang sudah ikut AKM sekarang ini juga menjadikan atau memperbanyak literasi itu untuk mereka-mereka yang mungkin tidak bisa punya kesempatan seperti kalian-kalian. Jadi harapannya bahwa kalian akan tidak hanya menerima hari ini, tetapi kalian juga bisa ngechat atau memberitahukan kepada teman-temannya, baik itu teman-teman seusia atau di bawahnya, yang nantinya tentu akan menjadikan AKM ini yang terdaftar dan ikut aktif seperti ini. Tapi kalau di antara Anda 50% saja memberikan materi ini juga kepada yang lain, maka kita bisa mempunyai peserta yang hidden tadi menjadi 150%. Harapan saya seperti itu. Makasih. Baik, terima kasih banyak Bu Wahyu atas tanggapannya. Sebelum tutup mungkin Bu Nila mau memberikan pengumuman atau tugas sebelum nanti saya melanjutkan untuk ringkasan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, ya hari ini pesertanya berapa ya? Kalau dari di luar kita ada berapa orang? Ada 25. Iya, 25. Baik, ya. 25 memungkinkan nggak teman-teman membuat 5 kelompok? Ya, bisa. Ini tawaran 5 kelompok ya? Ya, jadi saya mungkin ada yang raise hand dulu, setuju? Dibentuk 5 kelompok? Dibentuk 5 kelompok. Sebenarnya sudah ada ini contohnya. kelompoknya. Nah, misalnya semacam ini. Nah, ini saya kemarin sudah mendaftar. Siapa ini ya? Anindya Pelangi, Larasati. Oke. Di dalam screen teman-teman itu ada pembagian kelompok. Saya mau minta tanggapan teman-teman kalau di dalam kelompok semacam ini memungkinkan tidak untuk melakukan kerja kelompok, tapi teman-teman bisa melakukan secara online gitu. Terserah sih mau nongkrong di mana juga nggak apa-apa karena COVID-nya tidak ada di saya. Jadi teman-teman bisa berkreasi. Jadi tugas kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 mungkin sama ya, untuk kali ini sama. Jadi ini akan dikumpulkan sebelum materinya Bu Wahyu.
Jadi saya ingin tahu diskusi, teman-teman diskusi, menggunakan pendekatan pemikiran kritis tentang kasus-kasus yang ada di sekitarnya gitu. Jadi melihat apa bisa organisasi mahasiswa, bisa kelompok mahasiswa, kelompok belajar mahasiswa misalnya, bisa individu-individu kasus di dalam teman-teman di mahasiswa. Jadi coba teman-teman lihat tindakan, gerakan, aktivitas yang dilakukan selama ini apa, lalu teman-teman bedah gitu. Teman-teman bedah bagaimana tingkat kritisan mereka. Kalau teman-teman memberikan masukan silahkan gitu. Jadi mestinya harus ditambah ini, mestinya ditambah itu gitu. Silahkan itu. Boleh dalam bentuk PowerPoint, slideshow, maksimum 10 slide, minimal 7 slide gitu. Jadi slide aja dibedah, nama organisasinya apa coba gitu, atau kegiatannya apa gitu. Nanti teman-teman lihat bagaimana mereka menggunakan pendekatan apa gitu, tingkat kritisnya gitu. Nah, hasil ini nanti, hasil semua kegiatan teman-teman akan kita diskusikan di suatu hari, bukan di tempatnya Bu Wahyu karena kita tidak punya waktu nanti. Kita akan setting waktu untuk diskusi itu. Dan setelah teman-teman setuju tentang perbaikan dan sebagainya, itu akan ditayangkan dalam media sosialnya KPUK. Media sosial ini adalah bagian akan kita laporkan kepada FISIP. Kira-kira itu. Nah, ya, karena kehadiran merubah nilai konversi tadi. Apa enggak yang sebentar, Ibu. Ada Vira bertanya, Bu Nila, saya di Jakarta gimana dong kalau kerja kelompok gitu? By Skype. You can do by email. Oke, Bu, siap. Oke, that's ya seperti kita gitu. Saya dengan siapapun bisa gitu. Jadi kita memanfaatkan teknologi dengan cara positif gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Oke, ada lagi yang masih kesulitan teknis kira-kira membangun chemistry antar anggota kelompok? That's not a problem, no? Ini yang hadir sama yang nggak hadir artinya tidak mengikuti karena di absen ya. Nanti saling mengkomunikasikan. Oke. Sehingga hasilnya menjadi hasil nilai kelompok yang itu menjadi bagian nanti dibahas dalam materinya Bu Happy, kerja kolaboratif dan kemampuan komunikasi. Jadi start from now actually itu apa yang Anda terima sebagai teori akan langsung dilihat sebagai satu implementasi gitu. Jadi langsung kepake gitu. Di bagaimana komunikasi di antara teman-teman sekalian, bagaimana kerja kolaboratifnya sebagai satu bagian berbagi gagasan, ide menjadi satu produk gitu. Saya izin mengindahkan agenda. Oke, thank you Faza. Oke, gitu kira-kira. Apakah jelas tugasnya itu dulu sebelum teman-teman kita tutup? Jadi teman-teman bisa melihat misalnya IMM, bisa juga kelompok belajar apa gitu, bisa juga kelompok nongkrong coffee but laser gitu misalnya, silakan aja, nggak apa-apa. Oke, kalau sudah jelas saya pikir itu dari saya. Mungkin terima kasih teman-teman sekalian dari aktivitasnya tadi dan dinamika bertanyanya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak terlalu memuaskan. Mudah-mudahan ini menjadi trigger teman-teman mempunyai pemikiran dan tindakan yang lebih kritis gitu. Saya silakan Mbak Karin. Iya, terima kasih banyak Bu Nila. Oke teman-teman, untuk nanti kalau apabila ada pertanyaan nanti bisa juga diajukan di grup ya. Untuk selanjutnya akan saya ungkapkan lagi secara umum materi kita yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi kita sudah, tadi ada beberapa teman-teman juga yang mengusulkan untuk bisa membentuk Google Class untuk berdiskusi, jadi bisa mengcover 20 hari jam kerja. Lalu kemudian kita juga belajar mengenai pendidikan kritis ya, yaitu membangun sebuah pemikiran kritis yang terdiri atas tujuan, konten, lalu prosesnya seperti apa, metodenya, dan bagaimana hal tersebut juga memberikan manfaat bagi orang lain. Dan juga tadi juga ada beberapa teman-teman yang juga memberikan pendapat dan masukannya. Terima kasih banyak. Lalu juga kita mempelajari bagaimana pendidikan kritis itu juga mengandung visi politik, lalu juga
mengkritisi apa yang kita percayai dan hal tersebut jadinya tidak pernah netral. Lalu juga pendidikan kritis juga memiliki komitmen yang jelas untuk memberdayakan kelompok yang membutuhkan seperti itu. Jadi semakin tinggi pendidikan juga tidak berarti bahwa hal tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi tergantung dari diri kita sendiri. Lalu juga skill berpikiran kritis berawal dari pertanyaan mengapa, lalu kita mengevaluasi dan mengembangkan pendekatan bagaimana kita memecahkan sebuah masalah dan menganalisis, dan dari hal tersebut kita bisa melakukan aksi untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Seperti itu. Oke, lalu tadi juga ada sharing dari Salsa mengenai hasil pencariannya tentang NGO yang kemarin sudah ditugaskan oleh Bu Nila. Lalu juga tadi kita sudah membahas mengenai pembagian kelompok untuk tugasnya, mengenai mengidentifikasi bagaimana gerakan aktivitas organisasi di sekitar kita, dan nanti pembagian kelompoknya nanti juga akan saya share juga nanti di grup, dan hasil dari identifikasi tersebut nanti bisa lewat slideshow atau PPT maksimal 10 slide, minimal 7 slide, dan kemudian nanti kita akan diskusikan lagi di luar materinya Bu Wahyu yang nantinya juga akan kita tampilkan di sosmednya KPUK, seperti itu. Itu saja teman-teman, terima kasih banyak untuk kehadirannya dan partisipasinya untuk hari ini. Ditunggu lagi untuk penyampaian pendapat pemikirannya di pertemuan selanjutnya, yaitu di tanggal 2 Mei. Ya teman-teman, di tanggal 2 Mei nanti kita akan bertemu lagi jam 9. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu Wahyu, Mbak Ina, Bu Nila. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Semoga hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Pagi, terima kasih.